Nah, sekarang kita masuk pada halaman 136, yang mana kita masuk pada aktivitas membaca. Nah, di sini ada judulnya kesombongan, dan kalau di terjemahan ini artinya kebanggaan atau harga diri, barangkali cocoknya ya. Kesombongan dan harga diri. Nah, ini ada narator. Artinya kalau seperti ini kita akan membaca sebuah teks drama ya. Nah, seperti pembahasan preaktivitas, activity. Nah, ini kita akan membaca tentang drama, teks drama. Nah, kita lihat naratornya. Madame Loisel, ini sepertinya ini latar belakang bangsanya adalah Prancis ya. Nama-nama Madame Loisel seperti ini Prancis ini sepertinya ya. Madame Loisel adalah anak gadis yang cantik, dia lahir ke keluarga yang miskin. Dia tidak punya harapan ya, dan dia merasa sangat terperangkap oleh situasinya saat itu, yang mana dia menikah dengan pegawai rendahan di kantor pemerintah. Jadi pegawai negeri yang rendah posisinya. Seleranya sederhana karena dia tidak pernah mampu membeli barang-barang yang lainnya ya, seperti mungkin barang-barang mewah atau barang-barang kebutuhan yang luks ya. Jadi yang dia bisa beli adalah kebutuhan sehari-hari. Tetapi dia tidak sebahagia ketika dia menikah berdasarkan statusnya. Untuk wanita yang tidak punya kasta atau kelas, jadi di Prancis itu masih ada kasta-kasta ya. Ada kasta tinggi, kelas atas, kelas menengah, dan kelas bawah. Jadi si Madame Loisel ini adalah kastanya kelas bawah. Kecantikannya, keanggunan, dan keindahannya ya menyediakannya untuk kelahiran atau keluarganya. Dia menderita tanpa akhir. Dia merasa dia itu lahir untuk seluruh kelezatan dan kemewahan. Jadi dia merasa kemiskinan bukanlah untuk dia ya. Jadi dia merasa menderita. Dia menderita dari kemiskinan di dalam rumahnya ya, dari dinding rumahnya yang kosong, perabotannya yang usang, dan kartin ini penutup jendela ya, atau perabotan rumahnya yang sudah tidak layak ya. Jadi atau tirai, curtains ini tirai ya, tirai jendelanya sudah sangat usang. Nah, ini scene 1 ya, adegan pertama. Ini Monsieur Loisel, suaminya. Sayang, saya punya kejutan untukmu. Madame Loisel, benarkah? Apakah kejutan itu? Monsieur Loisel, lihat saja sendiri. Dia meletakkan sebuah undangan di atas meja. Dengan segera dia membuka amplopnya dan mengeluarkan kertas yang tercetak dan membacanya. Ini tulisan yang ada di sana. Minister dan Madame Ramponneau ya mengundang dia, yaitu mengundang Tuan dan Nyonya Loisel pada kantornya di Senin malam
tanggal 18 Januari. Tuan Losel, bukankah sangat bagus ya, karena jarang sekali ya minister ini pimpinan tempat seseorang itu bekerja mengundang bawahannya untuk ikut dalam pesta atau acara yang diadakannya. Bukankah bagus ya, kata Monsieur Losel. Apa maksudmu? Apa yang bisa saya lakukan dengan hal ini? Dia melemparkan undangan itu ke atas meja. Madame Losel, saya tidak punya baju yang pantas untuk acara yang mewah seperti ini. Nah, itu dia. Tuan Losel, kenapa? Dan kamu bisa menggunakan gaun yang untuk seperti teater ya, gaun yang lama ya. Tentu saja kamu bisa menggunakan gaun yang sudah ada. Gaun itu sangat cocok ya, sangat cocok untuk acara tersebut. Madame Losel mulai menangis ya. Ada apa? Kenapa kamu menangis? Ya. Saya sangat tersiksa ya, humiliated ini malu ya, tersiksa atau bisa saya dipermalukan dengan tidak menggunakan gaun tua itu. Gaun itu sudah compang-camping dan sudah sangat ketinggalan zaman. Saya tidak bisa mengenakannya ke the ball ini artinya tempat dansa ya, lantai dansa. Jadi di Prancis itu kalau ada pesta selalu ada dansa di sana, acara dansa seperti seperti ini. Coba kita lihat. Nah, ini ball namanya ya, ruangan ball ini semuanya ball ini. Jadi lantai dansa. Jadi itu kebiasaan orang Prancis, pesta pasti ada dansanya. Nah, lanjut kita lihat mana dia. Nah, Ofko kenapa menangis ya, menggunakan rek ini sudah usang ya, menggunakan Z-Rag ya, dianggap semacam sudah seperti dianggap gaun itu sebagai lap untuk membersihkan. Monsieur Tuan Losel berjalan dan berpikir. Jadi berjalan seperti orang berpikir ya, berjalan pelan-pelan dan berpikir. Harusnya ada jalan. Berapa kira-kira biaya atau harga sebuah gaun itu yang cukup simpel, sederhana, tetapi elegan, tetapi juga elegan tentu saja, tetapi tentu saja cukup elegan. Nah, itu dia terjemahan. Sesuatu yang simpel tetapi tentu saja cukup elegan. Madame Losel, saya tidak terlalu yakin atau pasti, mungkin sekitar 400 francs. Ya, francs ini mata uangnya ya. Ya, mata uang Prancis itu francs. Kalau kita rupiah ya. Saya punya tabungan dan saya pikir saya memiliki sekitar 400 francs. Ya. Kamu bisa mengambilnya untuk membeli sebuah gaun. Nah, itu scene pertama. Masuk ke scene 2. Kamu membuat any dress ya menjadi sangat hidup, sayangku ya. Any dress itu pakaian atau ya pakaian pesta. Dress itu pakaian pesta. Penampilan kamu sangat mengagumkan. Nah,
Pouting and winning, ya. Pouting ini artinya adalah, kalau kita lihat di terjemahan, cemberut, ya, dan mulai winning, merengek. Nah, tetapi belum disgrace ini, tetapi saya akan malu, ya, ternoda. Bagaimana maksudnya? Kamu akan menjadi wanita yang paling cantik di sana, Madame Lucille. Kamu tidak juga mengerti. Ini sangat annoying, itu mengganggu. Saya tidak punya sebuah atau satu pun perhiasan untuk digunakan dengan gaun ini. Ada satu kemungkinan yang mungkin kamu lupakan, ya, merengut. Apa itu? Teman lama sekolah kamu, ya, Madame Jane Forrester. Dia sangat kaya. Saya yakin dia mau meminjamkan jewelry, perhiasan. Jadi dia mau meminjam kepada Madame Jane Forrester jewelry itu, perhiasannya. Nah, cemberutnya berubah menjadi tertawa dan rasa senang. Ya. Tentu saja saya bisa meminjam sesuatu yang cocok dari si Jane. Terima kasih sayang. Nah, itu scene kedua. Narator. Madame Lucille sangat mempesona. Dia menjadi wanita paling cantik dari wanita lainnya. Elegan, ya, graceful, mempesona, selalu tersenyum dan sangat mengagumkan, sangat menyenangkan. Semua orang mengaguminya, dan bos suaminya terlihat ingin berdansa dengan dia. Jadi semua bos dari suaminya, atasan suaminya, ingin berdansa dengan dia. Lanjut, ini masuk ke scene 3. Jadi ini ballroomnya, ya. Dancing in the ballroom, sedang berdansa di ballroom. Melihat ke cermin, astaga, tidak, saya, tidak, Tuhan, ini tidak mungkin terjadi. Ada apa? Kata Monsieur Lucille. Madame Lucille, saya telah menghilangkan kalung Madame Forrester. Itu tidak mungkin, ya, itu tidak benar, itu tidak mungkin. Mereka mulai dengan panik mencari di pakaian dan di lantai, di segala arah, ya, kalung tersebut. Oh Tuhan, tolonglah kami, menurut kata Madame Lucille. Monsieur Lucille, itu pasti ada di suatu tempat. Necklace, kalung itu tidak mungkin akan menguap begitu saja. Nah, Madame Lucille mulai me-whipping, ya, mencari dan selalu mencari, ya. Monsieur Lucille, saya akan pergi kembali jalan kaki, menelusuri rute perjalanan kita untuk melihat barangkali saya bisa menemukannya.
Dia bergegas keluar, Madame Lucille terperangah di kursinya. Ya, setelah lebih dari 1 jam dia kembali. Madame Lucille, kamu menemukannya? Katakanlah, kamu menemukannya. Tetap diam. Kamu menemukannya atau tidak? Saya khawatir tidak, dikata Monsieur Lucille. Lanjut ke scene keempat, narator. Madame Lucille tidak menyampaikan kepada Madame Forester bahwa dia kehilangan kalung tersebut. Dia memilih untuk menukarnya. Penukarannya itu membiayainya, memberatkannya, ya, sangat memberatkannya. Madame Lucille, ya, menjadi hidupnya lebih menderita. Kehidupan mereka sebelumnya terlihat lebih mewah dibandingkan apa yang sedang mereka miliki sekarang. Kenapa? Karena dia memiliki hutang 20.000 francs. Nah, ini kita lihat. Kenapa dia merasa kehidupannya sekarang atau dulu lebih mewah sepertinya dibandingkan kehidupannya sekarang. Monsieur Lucille, Matilda, sayangku, saya telah menyelesaikan pembayaran terakhir utang kita. Kita tidak ada lagi hutang tersisa. Tetapi kita sudah tidak punya apa-apa lagi, ya. Tetapi minimal kita telah terbebas dari hutang sebanyak 20.000 francs. Jadi hutangnya itu 20.000, ya. Akhirnya bebas, kata Madame Lucille. Lihat, itu ada Madame Forester di sana. Kamu telah tidak berbicara dengan dia sejak hari itu. Pergilah berbincang kepada dia. Jadi Madame Lucille ini tidak berbincang kepada Madame Forester selama 10 tahun, ya. Kita lihat nanti. Madame Lucille, "Hai, hello, good day." Ini sapaan, ya, sapaan di luar negeri itu. Kamu pasti salah mengira saya orang lain. Permisi, ya, Madame Lucille. Jane, tidakkah kamu mengenali saya? Ini saya, Matilda. Matilda, tidak mungkin. Kamu kelihatan kusam dan tua. Benar, ini saya. Saya telah berubah karena saya harus endure ini, tunggu sebentar, ya. Endure, menderita 10 tahun bekerja sebagai pekerja lepas, membersihkan lantai dan bekerja di laundry atau di tukang cuci, ya. Tukang cuci. Jadi dia bekerja serabutan selama 10 tahun. Ini dia 10 hard years, 10 tahun yang berat, ya. Sayangku, apa yang telah terjadi sehingga membuat kamu melakukan hal itu? Ini karena kalungmu, atau lebih kepada hasrat saya menjadi elegan. Itulah sebabnya. Tapi bagaimana mungkin saya telah memiliki kalung itu. Saya menggunakannya ke teater, ya, sehari setelah hari malam itu, kata si Madame Forester. Jadi jawabannya, kalung itu sebenarnya adalah sudah diganti.
Saya takut bahwa saya menghilangkan milikmu. Kami meminjam uang untuk membeli penggantinya dan telah menghabiskan 10 tahun terakhir membayar hutang-hutang kami. Tetapi hari ini kami telah menyelesaikan pembayaran terakhir kami. 10 tahun. Benarkah sebenarnya ini tidak perlu tidak membutuhkan waktu selama itu untuk membayar seluruh jumlah yang dibutuhkan untuk mengganti kalung tersebut? Apa maksudmu? Kalung saya itu palsu, ya, fake, ini palsu. Penggantiannya seharusnya hanya biayanya tidak lebih dari 500 francs. Wah, Matilda yang sangat malang. Nah, jadi terlihat di sini, inilah akhirnya ya. Ini Madame Louise dan Madame Louise bertemu dengan Madame Forester. Kita lihat ini Madame Louise sudah terlihat tua, sementara Madame Forester terlihat masih muda. Nah, jadi terlihat di sini karena Madame Louise ini merasa sombong atau tidak mau jujur, ya, maka dia berhutang sebanyak 20.000 francs. Seandainya dia jujur kepada Madame Forester, maka dia hanya akan berhutang sebanyak 500 francs. Jadi kenapa seperti itu? Karena dia Madame Louise ini, karena ini dia vanity and pride. Nah, demikianlah untuk kali ini videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like channelnya. Sampai jumpa.